Tim seharusnya mempertimbangkan calon anggota KPU yang memiliki riwayat pelanggaran kode etik, hingga kami menganggap kerja-kerja tim sel gagal dan memiliki unsur kepentingan sehingga kerja tidak profesional. Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan dari Ketua Badan Kerja 6 Suku Pesisir atau Baja Emas Nabire, Daniel H.O. Hal ini disampaikan Daniel saat ditemui di salah satu kafe di Nabire pada Rabu 6 April 2023. Menurut Daniel H.O., proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah harus transparan, adil, dan juga akuntabel. Namun dirinya menyebutkan hal tersebut pada kenyataannya yang dilakukan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah tidak seperti yang diharuskan karena terdapat beberapa kejanggalan pada proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah. Daniel menganggap tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah tidak profesional dalam bekerja dan diduga ada unsur kepentingan beberapa oknum dalam proses-proses tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah. Saya Daniel H.O., Ketua Badan Kerja 6 Suku Pesisir di Kabupaten Nabire, menilai Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa proses seleksi anggotanya transparan, adil, dan akuntabel. Namun, meskipun KPU sudah membuat standar teknis pedoman pelaksanaan untuk diikuti tim seleksi untuk memenuhi proses seleksi, namun masih saja ada beberapa pelanggaran berat, namun tetap diloloskan oleh tim sel KPU Papua Tengah. Tim sel telah melanggar PKPU nomor 4 tahun 2003 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan keputusan KPU nomor 117 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 68 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan seleksi. Tim seharusnya mempertimbangkan calon anggota KPU yang memiliki riwayat pelanggaran kode etik, berkas tidak lengkap, KTP domisili di luar Provinsi Papua Tengah, meloloskan calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah yang tidak lolos seleksi berkas namun ditemukan pada seleksi selanjutnya lolos hingga 10 besar, hingga kami menganggap kerja-kerja tim sel gagal dan memiliki unsur kepentingan sehingga kerja tidak profesional. Bentuk pelanggaran yang kami temui meloloskan berkas 2 peserta yang memiliki KTP di luar Provinsi Papua Tengah yang berdomisili pula di luar Provinsi Papua Tengah. Ditemukan juga 2 calon anggota KPU yang pernah menjadi penyelenggara dan pernah juga diberikan sanksi oleh DKPP namun diloloskan dalam 20 besar. Ini sangat memalukan kinerja tim sel. Kami juga menemukan masih ada calon anggota KPU Provinsi Papua Tengah yang tidak lolos verifikasi berkas namun hingga seleksi sampai tingkat 10 besar masih diloloskan. Dengan demikian kami meminta kepada KPU RI untuk melihat kinerja tim sel KPU Provinsi Papua Tengah yang bekerja di luar dari pedoman teknis dan dinilai telah melanggar pedoman teknis pelaksanaan seleksi nomor 68 tahun 2023. Segera mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada tim sel agar pelanggaran yang dilakukan dalam proses seleksi dan berupaya meloloskan calon anggota KPU yang bermasalah menurut kami adalah fatal. Diberitakan sebelumnya, dalam penetapan anggota KPU Provinsi Papua Tengah, beberapa tahapan telah dilakukan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, wawancara, dan juga verifikasi lapangan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, 5 anggota KPU Provinsi Papua Tengah akan ditetapkan dan sisanya masuk sebagai daftar tunggu. Dari Nabire, Franciscus Batas Papua mewartakan.